Pertanyaan yang mustahil yang bisa dijawab Quran adalah, siapa nama istri Adam, Bapak Ibu? Shalom Bapak Ibu semua. Dasar kekristenan adalah Alkitab. Dan sebagai orang Kristen, seperti yang selalu saya ungkapkan kepada Bapak Ibu semua yang dari Kristen, sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan seorang Kristen. Nah, Alkitab menjadi suatu topik yang sangat hangat dibicarakan dan diperbincangkan, khususnya dari kalangan saudara-saudara kita yang sudah mu'alaf. Kita mungkin sudah terbiasa mendengar sebuah pertanyaan yang paling populer dan yang sudah mendarah daging di kalangan saudara-saudara kita yang dari Islam maupun dari yang mu'alaf, adalah di mana ayatnya di dalam Alkitab Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Kalau ada ayat itu, maka itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, bagi sebagian besar orang Kristen, khususnya para akademisi dan juga para hamba-hamba Tuhan, dalam menghadapi pertanyaan ini seringkali menghadapi kesulitan. Karena memang tidak ditemukan ayatnya di dalam Alkitab. Dan mungkin hamba-hamba Tuhan terjebak untuk menjelaskan lebih detail ini, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, sehingga membuat kesulitan dan tetap intinya bahwa tidak ada ayatnya di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu semua, hal yang sama sebenarnya bisa kita gunakan ketika saudara-saudara kita yang dari Islam maupun dari yang mu'alaf menanyakan pertanyaan yang tidak ada ayatnya. Salah satu pertanyaan yang tidak ada di dalam Quran, yang mustahil Quran bisa menjawab di luar dari literatur yang lain. Kajian kita adalah fokus kepada Quran, belum fokus kepada hadis. Nah, pertanyaan yang mustahil yang bisa dijawab Quran adalah, siapa nama istri Adam, Bapak Ibu? Ya, kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Quran surah 4 ayat 1, Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia versi Departemen Agama, perhatikan di situ, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, tanda kurung, Adam, dan Allah, tanda kurung, menciptakan pasangannya, Hawa, tanda kurung, dari dirinya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Quran versi terjemahan bahasa Indonesia yang lain, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri tanpa tanda kurung, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya tanpa tanda kurung. Tetapi di tempat yang lain tetap ada tanda kurung Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya Bapak Ibu, min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zauzaha, dari satu jiwa dan menciptakan darinya pasangannya. Itu artinya Bapak Ibu. Nah, sama sekali tidak ada nama Hawa dalam bahasa Arabnya Bapak Ibu. Dan Quran sendiri tidak bisa menjawab nama istri Adam adalah Hawa. Dan sampai sekarang, mayoritas saudara-saudara kita yang dari Islam mengakui bahwa istri Adam adalah Hawa. Nah, kalau kita lakukan pendekatan yang sama, sekalipun tidak ada ayatnya dalam Quran Hawa adalah istri Adam, tetapi mayoritas saudara-saudara kita yang dari Islam mengakui bahwa Hawa adalah istri Adam. Hal yang sama sebenarnya bisa kita terapkan di dalam kekristenan. Ketika tidak ada ayatnya, secara eksplisit Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Mayoritas Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi pendekatan yang seimbang dan relevan Bapak Ibu. Islam sekalipun secara eksplisit di dalam Quran nama Hawa sebagai istri Adam tidak disebutkan, maka di Kristen sekalipun tidak eksplisit disampaikan, Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Namun mayoritas orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, di mana ayatnya? Quran menunjukkan bahwa Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam disunat. Tentu saja tidak ada. Dan di mana ayatnya, dalil Quran yang menunjukkan bahwa, hai umat Muslim, hai umat Islam, bersunatlah kamu. Di mana ayatnya bisa kita temukan di dalam Quran? Sama sekali tidak ada. Tetapi mayoritas orang Islam, Bapak Ibu, melakukan sunat.
Nah, lantas ketika tidak ada ayatnya, apakah itu membatalkan sebuah keyakinan? Tentu saja tidak. Hal yang lain, ketika ada orang yang bertanya kepada saya, di mana ayatnya orang Kristen disuruh merayakan Natal? Hal yang sama juga bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang dari Islam. Di mana ayatnya Allah memerintahkan, menyuruh umat Islam merayakan Maulid Nabi? Tentu saja tidak ada. Pertanyaan yang lain, di mana perkataan Allah yang menunjukkan bahwa anjing itu haram dimakan di dalam Quran? Tentu saja tidak ada. Tetapi kita sudah tahu, yang pastinya mayoritas saudara-saudara kita yang dari Islam tidak memakan daging anjing, Bapak Ibu. Sekalipun tidak ada ayatnya, tetapi tidak mengubah keyakinan mereka bahwa anjing haram untuk dimakan. Nah, pertanyaan yang lain, di mana ayatnya dalam Quran yang menyebutkan sholat 5 waktu, Bapak Ibu? Di dalam Quran sama sekali tidak ada nama istilah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sama sekali tidak ada, Bapak Ibu. Nah, lantas ketika tidak ada ayatnya, apakah itu mengubah keyakinan saudara-saudara kita yang dari Islam untuk tidak sholat 5 waktu? Tentu saja tidak. Hal yang sama juga terjadi ketika tidak ada ayatnya dalam Alkitab, tidak mengubah keyakinan orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hal inilah yang saya perlu tegaskan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bahwa Alkitab adalah dasar kekristenan dan otoritas tertinggi di dalam kehidupan kekristenan. Supaya Bapak Ibu ketika ketemu nanti suatu yang tidak ada ayatnya, namun memiliki makna yang implisit, nah itu tidak akan mengubah keyakinan kita kepada Kristus. Jadi kalau ada seseorang yang bertanya kepada Bapak Ibu yang tidak ada ayatnya dalam Alkitab, mungkin cara yang tepat adalah untuk memberitahu kepada mereka sesuatu yang tidak ada ayatnya juga di dalam Quran. Sehingga kita bisa sama-sama mengkomparasi. Ketika ada makna yang implisit, maka kita juga harus sampaikan yang implisit, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak menghabiskan banyak energi, tidak menghabiskan banyak waktu, mungkin juga kemampuan emosional kita juga berbeda-beda, tentu akan bisa menimbulkan konflik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya sangat menyarankan kepada kita semua, ketika saudara-saudara kita bertanya kepada sesuatu yang tidak ada ayatnya, mungkin cara yang terbaik adalah kita juga menyampaikan sesuatu yang tidak ada ayatnya kepada mereka. Ketika Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku," tidak ada ayatnya, Yesus tidak Tuhan, maka sampaikan juga pertanyaan-pertanyaan yang mustahil yang saya sudah sebutkan tadi di dalam Quran yang juga tidak ada ayatnya, namun tidak juga mengubah keyakinan saudara-saudara kita yang dari Islam. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa paham dengan konsep yang sudah saya sampaikan ini, dan kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang Alkitab dalam video berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.